Adjective clause. Adjective clause atau beberapa buku lainnya menyebutnya relative clause merupakan klausa yang menjelaskan suatu noun atau kata benda. Karena klausa ini merupakan adjective atau kata sifat, maka posisinya langsung berada setelah noun yang diterangkan. Dengan kata lain, adjective clause berfungsi untuk memberi informasi tambahan suatu noun, suatu kata benda. Perhatikan contoh kalimat berikut. The girl drank the juice that her mom made. Gadis itu minum jus yang ibunya buatkan. That her mom made merupakan adjective clause. Ini menerangkan atau memberi informasi tambahan mengenai the juice that her mom made, jus yang dibuatkan oleh ibunya. Kalimat tersebut sesungguhnya merupakan gabungan dua kalimat yang dijadikan satu menggunakan connector that. The girl drank the juice, itu adalah kalimat pertama. Lalu, her mom made the juice, itu adalah kalimat kedua. Jika kedua kalimat digabung menggunakan connector that, maka kalimatnya menjadi the girl drank the juice that her mom made. The girl drank the juice merupakan klausa pertama. Lalu that sebagai connector yang menghubungkan dengan klausa kedua, that her mom made. Selain sebagai adjective connector, that di sini juga berfungsi sebagai kata ganti relatif atau relative pronoun. Fungsinya yaitu untuk merujuk pada kata benda yang diterangkan. Berikut adalah relative pronouns lainnya yang perlu kita pelajari. Perhatikan tabel berikut. Who digunakan untuk menjelaskan subjek, bisa juga menjelaskan objek mengacu pada orang. Sedangkan whom mengacu pada orang khusus untuk menjelaskan objek. Whom ini sifatnya sangat formal dan biasa dipakai pada komunikasi tertulis. Kemudian ada whose yang merujuk pada kepunyaan. Ini bisa dipakai sebagai pronoun untuk orang maupun barang, hewan, ataupun tanaman. Lalu ada which untuk menjelaskan subjek juga objek. Khusus untuk benda, barang, hewan, maupun tanaman. Lalu yang paling netral bisa masuk ke semuanya yaitu that, connector that atau pronoun that. Bisa ke orang, bisa ke benda, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Relative pronoun lainnya ada where, itu untuk menerangkan tempat, when untuk menerangkan waktu, dan why untuk menerangkan alasan. Agar lebih mudah dipahami lagi, kita perhatikan contoh kalimat berikut. The milk which I bought was rotten. Susu yang tadi aku beli ternyata basi. Which I bought. Di sini menerangkan kata benda the milk, susu. Sesungguhnya which ini sifatnya formal. Untuk obrolan sehari-hari, obrolan lisan, that lebih populer daripada which. Maka connector which bisa diganti that. Kalimatnya menjadi the milk that I bought was rotten. Fungsinya sama, that I bought untuk menerangkan the milk. Sekarang kita coba berlatih untuk melengkapi kalimat dengan memberi connector yang tepat. Apakah
perlu memakai which, that, who, whose, where, atau when. 1. I ordered a plate of fried rice, blank, tasted very spicy. Aku memesan sepiring nasi goreng yang rasanya sangat pedas. Yang rasanya sangat pedas menerangkan si nasi goreng. Connector apa yang tepat atau relative pronoun apa yang tepat? Fried rice, noun ini merupakan benda atau barang, benda mati. Maka kita bisa pakai which, bisa juga memakai that, keduanya benar. Maka kalimatnya menjadi I ordered a plate of fried rice which tasted very spicy, atau I ordered a plate of fried rice that tasted very spicy. Number 2. I have a cousin, blank, lives in Florida. Aku punya sepupu yang tinggal di Florida. Yang tinggal di Florida menerangkan a cousin, sepupu. Sepupu adalah orang. Kita tahu connector yang merujuk pada orang adalah who. Orang di sini sebagai fungsinya sebagai subjek di kalimat. Maka connector yang tepat adalah who. Sehingga kalimatnya menjadi I have a cousin who lives in Florida. Sentence number 3. That lady, blank, husband is an Englishman, is very popular on YouTube. Wanita itu yang suaminya adalah pria Inggris sangat terkenal di YouTube. Yang suaminya, orang Inggris, suaminya itu merupakan kepunyaan that lady, orang. Karena itu merupakan kepunyaan, maka connector yang tepat yaitu whose. Kalimatnya menjadi that lady whose husband is an Englishman is very popular on YouTube. Sentence number 4. This is the town, blank, I was born. Ini adalah kota yang dulu aku dilahirkan di sini. Yang dulu aku dilahirkan merupakan informasi tambahan yang menerangkan kota, the town. The town, kota, merupakan tempat. Maka connector atau relative pronoun yang tepat untuk melengkapi kalimat yaitu where. This is the town where I was born. Sentence number 5. The new manager, blank, the director promoted, will commence work tomorrow. Manajer baru yang direktur promosikan akan mulai bekerja besok. Yang direktur promosikan, the director promoted, ini menerangkan si the new manager ini. Ini merujuk pada orang. Bisa memakai who, bisa juga memakai whom, lebih tepat memakai whom karena ini sifatnya formal. Dan utamanya ini mengacu pada object, the new manager. The new manager whom the director promoted will commence work tomorrow. Pronoun whom diikuti oleh subject lalu verb. Jadi di kalimat ini ada whom, subjeknya adalah the director dan verbnya adalah promoted. Whom digunakan untuk komunikasi tertulis dan sifatnya formal. Dalam modern English, kita bisa menggunakan pronoun who. Jadi memakai who itu pun juga benar. Kalimatnya menjadi the new manager who the director promoted will commence work tomorrow. Sentence number 6. The 1st of July was the date blank we got married. Connector yang dibutuhkan di sini adalah connector yang menerangkan waktu, the date, tanggal, itu kaitannya dengan waktu. Maka pronoun atau connector yang tepat yaitu when.
The 1st of July was the date when we got married. Sentence number 7. Please tell me the reason blank you came home late. Tolong katakan alasan kenapa kamu terlambat. Dari terjemahan saja sudah jelas, pakai kenapa, why, oke? Ya, connector why di sini untuk menjelaskan the reason, alasan. Maka kalimat lengkapnya yaitu please tell me the reason why you came home late. Why you came home late merupakan adjective clause yang menjelaskan noun the reason.